Oke, tes, Suaranya tes, aman. testing. Yes, suaranya Yes. masuk. Pak Peter bisa dengar Oke, suara saya? bisa jelas, loud and clear. Oke, ini bisa ya? Oke, aman. Oke, Cakep aman ya. banget. Oke. Oke, Pak, ini nggak yuk. berasa ya. Ini sekarang udah... Mati lagi. Gimana, Ci? Sorry. Oke, kita sudah masuk bulan Juli nih, udah masuk semester 2 Mm-mm. di tahun 2025. Nah, ini kalau Yo. masuk udah semester 2 biasanya kita mengevaluasi diri ya. Mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan setengah tahun pertama dan biasanya itu untuk sebuah pertimbangan untuk tindakan yang akan kita lakukan atau keputusan yang akan kita ambil di semester 2. Nah, Hmm. kalau misalnya melihat kondisi market yang sekarang, nah enaknya di semester Mm-mm. 2 ini kita pakai trading cepet kah, swing, scalping, atau mungkin nabung saham jangka panjang nih sesuai dengan topik kita malam hari ini. Menarik juga sih ini, Ci Mhm. Lady. Yes. Kalau kalau saya pribadi tergantung dari orangnya. Kalau Mhm. saya ya. Jadi mau trading cepat bisa, oke banget ini. Apalagi untuk saat-saat ini ya. Tadi ada yang tanya WiFi bagaimana itu ya. Nanti kita bahas ya. Tapi Mhm. trading cepat oke, mau swing trading oke, mau jangka panjang juga oke. Ya, tinggal tergantung orangnya. Cuman saya kasih tahu yang menarik ini kan di bulan Juli, ya. Mhm. Nah, di bulan Juli ini sebentar lagi akan mulai rilis laporan keuangan. Yes. Dari emiten-emiten ini akan rilis laporan keuangan. Nah, kita akan amatin biasanya di akhir-akhir minggu ini akan keluar. Nah, itu diperhatikan. Lalu nanti di bulan Agustus Mhm. itu juga menarik juga sih, ya. Di bulan Ada apa yang Agustus itu menarik di bulan ada Agustus? yang ditunggu-tunggu oleh para trader maupun para swing trader, ya. Aha. Itu laporan MSCI, ya. Oke. MSCI itu biasanya tanggal 7 biasanya. Itu yang ditunggu-tunggu Tanggal ya. ya, tanggal 7 Agustus, lalu nanti untuk perlakuannya bukan tanggal 7-nya, nanti akan tanggal 27-nya nanti baru mulai berlaku. Oke, jadi kalau ditanya masuk semester 2 lebih baik, lebih enak pakai swing scalping atau investasi itu jadi tergantung orangnya ya. Iya, tergantung orangnya. Oke. Jadi kalau kalau memang orangnya bisa lebih banyak di depan monitor, lebih banyak mantau, lebih banyak waktu, dan apalagi kerjaannya memang memang trader ya, memang enak enak trading sih, enak jangka pendek. Oke. Tapi kalau Oke. pekerja ya lebih arah swing sama jangka panjang lah, seperti itu, Cik Lady. Oke. Nah, ini sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai swing, scalping atau investasi, Hmm. ini biasanya kalau di semester 2 ini apakah ada pola tertentu, Pak? Maksudnya gini, misalnya kayak Mei, ada sale in Mei. Terus nanti di Hmm. bulan Desember, biasanya kan ada rally gitu kan ya, Desember rally. Nah, Hmm. kalau di Hmm. bulan Juli atau Agustus atau mungkin masuk ke semester 2 ada pola tertentu nggak yang ada di pasar saham kita? Eh, biasanya sih ada, tapi tidak bisa menjadi langsung patokan pasti ya, Ciledi ya. Mhm, Kita lihat di bulan Juli. Di bulan Juli Agustus itu cenderung datar sih, konsolidasi cenderung datar. Kenapa? mhm. Karena di bulan Juli itu kan kita ada masa liburan sekolah, Oh, ya. itu ngaruh ya, Pak? Yang ngaruh pasti orang pada banyak yang pergi, banyak yang apa tuh banyak yang ngaruh pasti. Oh, oke. Kemudian volume perdagangan tuh biasanya cenderung menurun, tapi tidak selalu begitu ya. Karena kita lihat Yes. di bulan Juli ini aja rame kan. Iya, Nah, ini kan malah hijau rame, gitu ya. ya. Kemudian sentimen-sentimen itu kan juga sentimen kuat itu kan banyak gitu. Mhm, Jadi ya mhm. malah hijau, malah hari ini kita lihat tadi pagi morning juice, saya juga ngomong semoga koreksi sehat nih. Puji Tuhan koreksi sehat juga kan. Iya, iya, Jadi iya, ya, iya. hari ini hijau lagi ISG. Jadi kita lihat ya bulan Juli, bulan Agustus kita pantau. Kebanyakan kalau saya lihat yang sudah secara teknikal Mhm, ini IHSG menunjukkan apa ya rally rally up Ci, ya. mhm, Akan mhm. menunjukkan rally up. Jadi kita lihatlah banyak emiten-emiten yang bisa kita liatin apalagi Agustus ada MSCI ya, kita bisa liatin. Sahamnya Pak PP semoga juga masuk ya, kalau misalnya sampai memang masuk ya itu kita seharusnya kita bisa party harusnya ya. Harusnya begitu. Oke. Lalu mulai berhati-hati nanti di pertengahan September, si Lady. Mhm. Ya, pertengahan September itu agak Kenapa hati-hati. tuh? Kenapa?
biasanya volatilitas itu meningkat dan memang mereka pada banyak taking profit biasanya di bulan September, pertengahan akhir. Biasanya begitu. Nah, nanti di bulan Oktober sampai Desember ini kecenderungannya itu menguat di LED. Kecenderungannya menguat, kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa akhir tahun itu potensi window dressing. Meskipun memang tidak selalu begitu. Yang tahun lalu kan window dressingnya nggak terlalu bagus. Nah, tahun ini semoga bagus gitu. Amin. Ya, itu jadi. Oke, itu gambaran mengenai yang biasanya terjadi di semester 2 dari bulan Juli sampai bulan Desember ya. Nah, ini saya kasih sama teman-teman, katalis utamanya itu pertama kan rilis laba perusahaan, itu pasti kita harus lihat ya dari emiten. Lalu kemudian yang kedua, kebijakan fiskal, itu kita perlu lihat. Yang ketiga, biasanya pergerakan nilai tukar rupiah. Nah, itu kita bisa lihat terhadap US. Nah, nanti ini juga baru nanti malam ini kita ada kebijakan The Fed, Cik Ledi. Nanti malam? Ya, nanti ini sudah hari ini kan berarti kan malam ya, tanggal 22-nya Amerika. Ini Powell baru ngomong nih, baru bicara. Nah, baru bicara nanti keputusannya nanti di minggu-minggu ini keputusan The Fed seperti apa. Kemudian yang keempat sentimen apa yang nanti dari eksternal bisa menentukan untuk arah semester 2 nanti ini, Cik Ledi. Oke. Berarti ini yang dari The Fed ini terkait dengan suku bunga berarti? Suku bunga, betul, suku bunga, Cik Ledi. Belum lagi nanti untuk Agustus MSCI lah. Ini benar-benar dinanti-nanti orang banyak sih, karena kan memang di unlock ya. Jadi di unlock untuk yang ceritanya ngomong brand, PTRO, cuan, yang kemarin stock split 1/10. Nah, ini kita amatin seperti apa. By the way, CDIA hari ini suspend ya, Cik Ledi ya. Akhirnya, bukan akhirnya ya, dari kemarin ditanyain soalnya. CDIA ini suspend apa enggak? Kemarin nggak suspend soalnya, masih buka, masih open. Nah, besok apakah buka? Ya, harapannya buka lagi. Harapannya. Nah, itu dia. Kita tunggu deh CDIA bagaimana sudah berapa ya? Sudah 697% dari 190. Itu keren banget itu. Itu tentang CDIA ya. Ini tadi kita sudah diberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi di semester 2 juga. Iya. Tapi nih Pak, kalau misalnya boleh dijelaskan dulu secara singkat. Yang pertama adalah tentang mindset-nya. Apa sih perbedaan mindset dari swing, scalping, dan investasi? Mana yang paling beresiko juga? Dari segi mindset-nya dulu gitu ya. Kita lihat mindset-nya ya. Mindset itu kita lihat dari fokusnya dulu ya. Fokusnya sendiri itu kalau scalping itu kan lebih condong profitnya itu kecil-kecil. Jadi profitnya kecil-kecil dan pergerakan harganya tuh sangat cepat gitu. Itu scalping. Kalau swing itu kita mau mengambil profitnya itu dalam arti beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Itu lebih ke arah swing. Jadi waktunya lebih kelihatan. Waktunya lebih lama. Kalau invest sudah pasti lama sekali. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Itu untuk investasi jangka panjang. Ya. Lalu kemudian kita lihat dari mindset. Ya, mindset. Tadi kita ngomong soal mindset. Kalau scalping itu sudah pasti harus super disiplin. Ya, karena disiplin. Jangka waktunya pendek-pendek ya. Betul. Jadi modelnya apa ya? Set gitu modelnya ya. Set. Jadi cepat mengambil keputusan, kemudian tahan banting itu sudah syarat utama, Ledi. Tahan bantingnya tuh bagaimana? Sekarang misalnya pada waktu waduh turun harus stop loss ya stop loss, cut loss gitu. Kalau misalnya enggak, nanti psikologinya kita yang kena malah enggak oke gitu. Jadi kita ngomong scalping itu ya targetnya juga ngambilnya tipis-tipis ya. Kalau swing trading mindsetnya lebih sabar ya, lebih sabar pasti karena kita modalnya kan beberapa hari bahkan sampai beberapa minggu. Investasi khususnya lebih panjang lagi, benar-benar panjang. Kalau invest sudah tahu tujuannya mau kemana kita invest gitu, udah diemin, masuk tinggal udah gitu ya. Kalau tadi kita ngomong udah lagi targetnya kita kalau misalnya tadi scalping kan tipis-tipis ya. Nah kalau swing ini targetnya bisa lebih besar, bisa lebih panjang.
Misalnya Maksudnya ngomong target cuannya atau target ya apanya target nih? cuannya. Oke. Kalau misalnya ngomong scalping ini kita ngomong between 1% aja kita bisa cuancia istilahnya kan. Ya, Seringkali saya ngomong kalau di Morning Juice 1-2% ambil ya. Nah 1-2% itu biasanya cuancia gitu. ya, ya. 3% bisa ya. Kalau misalnya memang dapat rezeki tambahan bisa 5% ke atas untuk scalping. Oke, oke. Apalagi sahamnya yang volatile tinggi ya. Kemudian kalau untuk swing, nah ini bisa kita ngomonglah 5% ke atas swing ini. Nah, Oke. kalau untuk investasi ini sudah boleh dibilang apa ya? Saya boleh bilang lebih ke arah unlimited ya, Ciledi. Benar-benar bisa unlimited. Contohnya kita ngomong kalau investasi, contoh nih saya bukan pom-pom ya. Kita ngomonglah yang udah jelas BCA gitu ya kita ya. Kita Ya, investasi BCA ini dari year on year aja udah pasti growth gitu. ya. Dapat dividen, dapat capital gain, apalagi kalau dia stock split ya dapatnya lumayan. Itu Ya. Cik Lady. Ya ini contohnya seperti itu. Nah, untuk waktu monitoring kita udah tahu nih, monitoringnya kalau misalnya ngomong scalping kan lebih intens ya. Bahkan kalau bisa mau ke belakang pun kita atur nih. Karena begitu ke belakang, pas jebret lagi bisa balik gitu kondisinya. Segitunya, Pak. Iya, kalau ngomong scalping yang Oh. volatile tinggi seperti itu, ya, sampai se ekstrim itu kadang. Nah, kemudian kalau swing, ya rutin. Model rutin itu dalam arti mau makan siang bisa, setelah berusaha selesai kita liatin untuk besoknya juga bisa, masih bisa berkala, Cik Lady. Oke. Ya, kalau investasi udah pasti lebih lama lagi, udah pasti lebih enak lagi. Kalau investasi liburan dulu masih bisa ya, Pak ya? Santai. Liburan balik lagi ya? Kuncinya investasi cuma satu, Cik Lady. Lihat laporan keuangan. Ya, kuncinya investasi cuma lihat laporan keuangan, kemudian update ekonomi secara periodik aja, seperti Dan itu kalau fundamentalnya juga. fundamental. Nah, kalau untuk swing dan scalping, fundamental penting nggak? Ya, kalau saya fundamental kolaborasi dengan trading, Dengan dengan teknikalnya. dengan teknikalnya. Jadi saya akan kombinasi seperti itu, Cik Lady. Oke, kalau dari sisi resikonya, Pak? Wah, kita udah tahu scalping paling tinggi. Scalping lebih tinggi karena cut loss-nya Scalping juga harus paling tinggi. cepat ya. Ya, jadi kita ngomong paling atas itu scalping, yang ke tengah itu swing, yang ke paling nyantai, paling stabil ya investasi. Oke, jadi kalau misalnya saya beginner nih, saya pemula nih Pak, saya tapi cuma punya waktu 1 sampai 2 jam untuk memantau market, strategi yang lebih cocok yang saya pilih berarti yang swing ya. Nah, Kalau cuma 1 sampai 2 jam aja sehari. kalau 1 hari tergantung lagi saya tanya jamnya jam berapa, Cik Lady. Kita ngomong tadi kan pertanyaannya Cik Lady kan untuk pantau market kan. Yes. Nah, Itu kalau kan untuk juga ada waktunya ya. ya lebih baik mau pantau marketnya mau jam berapa. Kalau misalnya kita ngomong pantau marketnya, Pak saya mau pantau market pada saat bukaan market gitu, jam 9 sampai jam 10 gitu. Ya saya cenderung ambil scalping. Tapi tentunya perlu pantauan khusus ya. Kalau scalping bukannya cepat Pak? Ya cepet, kan cuma 1 jam. Oh. Mantau 1 jam kan tadi Ciledi ngomong kan 1 jam. Iya, iya, iya. Nah tergantung dari jamnya. Kalau misalnya saya diberi waktu misalnya, ternyata saya jam 9 sampai jam 10 atau jam 10 jam 11 saya bisa di depan monitor, ya saya akan scalping. Oh, oke. Kalau gitu pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita mau melakukan scalping dengan waktu tadi cuma punya waktu 1 jam untuk memantau market, paling bagus di waktu jam berapa? Kalau scalping, nah ini dia ya, scalping ini macam-macam ya. Scalping kita lihat ada scalping yang modelnya pagi hari, mulai pergerakan jam 9 ini sudah mulai lihat ini. Begitu jam 9 lebih 10, oh ada volume, kelihatan tampak ada volume. Nah otomatis kan kita kan mantau sih. Nah kita masuk nih, jadi kita masuk, 2 tick, 3 tick kita lepas scalping. Jadi kalau paling bagus. Scalping. Jadi paling Biasanya bagus untuk open market scalping, ya. Biasanya open market, jam 9 sampai jam 10. Nah jam 10 ini dinamis sisi polanya. Dulu jam 10 lebih enak. Sekarang jam 9-an lebih enak gitu. Jadi kalau saya lihat jam 9 saya buka, saya liatin seperti apa. Nah, kalau jam 10, biasanya kalau saya kan juga kerja sih ya. Jadi saya sampai jam 10, saya ngurusin yang lain dulu. Ngurusin yang lain. Nanti jam 11 saya lihat lagi. Oh. Bisa scalping lagi gitu. Modelnya seperti itu. Oke, kebayang. Ini kebayang ada ya, Ci ya?
Kebayang. Ini ada yang komen dari real trader. Bedanya kalau swing bisa ditinggal ke toilet, kalau scalping mesti nahan katanya. Nah, Bener gitu kan. kata Nah, bener kan? kata Peter ya, harus nahan Iya, ya. bener. Apalagi kalau misalnya saham tersebut sedang bergerak, sedang volatile-volatilenya gitu. Tapi kan maaf ya nih Pak ya, kalau misalnya ke toilet gitu ya, kalau cowok kan paling cepet 3 menit doang. Emang 3 menit 3 menit can be ya? happen something ya? No? Wah, kalau Atau 5 kalau menit lah, mentok 5 menit lah. Kalau cewek lebih lama gitu. Tapi kalau cowok kan mentok 3 menit, 5 menit lah. Itu ngaruh ya? contoh nih, Ci ya. Contoh nih, kita lihat tadi pagi itu pada scalperan Inet. Hmm. Ini bukan pom-pom lagi ya, teman-teman. Tadi ada yang nanya soalnya. Nah ya, ini Ingat contoh sama nih, Evi ini juga. contoh lagi. Tadi pagi pada scalperan Inet gitu ya. Terus Inet sekarang kita lihat model 5 tik, 6 tik ya cabut udah. Malah mungkin malah ada yang 4 tik ya, kita cabut, selesai. Tapi kalau misalnya mau ditahan, nah bayangin Cici. Itu model 3 menit doang, tahu-tahu melorot loh. Hmm. Nggak sampai, makanya kalau pas kadang-kadang bergerak, pipis pun udah nggak berasa, Ci. Mau nahan pun udah nggak berasa, karena excited kan. Excitednya lebih ke arah monitor. Iya, jadi nggak berasa kalau kebelet Nggak pipis berasa. gitu ya. Apalagi kalau cuan gitu. Bener. kalau pas nyangkut nggak kerasa ada, aduh Bener, kok bener. nyangkut ya gitu. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Pak, ini ada yang nanya nih dari Pak Muhammad C. Negara. Pantau market kalau dari jam 2 siang sampai jam 3.51 sore, itu gimana? Nggak Oke apa-apa nggak? juga, Pak. Nggak apa-apa Nggak apa-apa juga, ya? juga. Nah, jadi begini, kalau kita ngomong berarti kan setelah sesi 1 ya, yang Pak Muhammad tanyakan ya, Cik ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya seperti itu, cenderungnya kalau saya lebih ke arah, Bapak kan lihat nih, pantau-pantau jam 2 sampai jam 3, ada pergerakan nggak? Kalau misalnya ada pergerakan dengan volume yang tinggi, itu cenderungnya saya akan pantau, oh saya amatin ini, bisa scalping, saya scalping. Kalau nggak bisa scalping, saya akan beli untuk jual besok pagi. Oh, oke. Ya, contoh hari ini saya di grup bicara bahwa sama teman-teman tadi ya, pas tuh ngomong, ini BKSL menarik nih gitu. Bukan pom-pom lagi, tapi memang kenyataannya memang kita beli rame-rame ya. Jadi misalnya ngomong, BKSL menarik nih, saya beli BKSL. Jadi tadi di BKSL tuh di harga berapa ya? Sebentar, saya lupa tadi. Belakangnya 4. Nah, betul kan? BKSL itu 124, 122. Nah, tadi tutupannya 124. Ya, nah Oke. itu kita beli, besoknya kita jual. Targetnya berapa? Nah, kita lihat, bikin dulu target. 130 sampai 132 bisa taking profit. Tapi diamatin, besok paginya loh. Ya, Besok pagi ya, ya. begitu dia loncat. Nah, loncatnya mau berapa nih? Biasanya kan lihat dari IEP itu, Ci. Ya. Nah, dari IEP begitu, wah ini bagus nih, ya udah lepas duluan. Udah Oke, cuan, oke. baru cari yang lain, seperti itu. Oke, oke. Ini Bu Vika Sunika bilang hidup scalping katanya. Nah, tuh, nah, ini kalau yang Bu Vika ini terkenal ratu scalper sih. Oh, oke. Iya, Iya, satu hari aja dia bisa satu emiten, kalau pas emitennya bergerak tuh ya, bisa 4 sampai 6 kali. Oke. Oh, wow. Nah, Oke, ini oke. scalper kalau ini. Oke, oke itu Vika. tadi ngomongin tentang scalper ya Pak. Kalau misalnya punya waktu 1 sampai 2 jam untuk memantau market. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya saya mulai beginner lagi ya, saya posisinya beginner pemula, saya mulai dengan modal yang kecil 1 sampai 2 juta. Nah itu lebih Oke. cocok yang mana? Kalau saya pribadi ya, Ci ya, Mhm. saya pribadi kalau 1,2 juta saya pasti scalper. 1 sampai 2 juta scalper. Pasti, kalau saya pribadi. Tapi, jadi ceritanya gini nih, kalau misalnya cuma 1,2 juta tok nih ya saya scalping pasti. Kenapa Pak? Ya, kalau sekarang misalnya kita mau invest, mau dapat apa? Kita ngomong dividennya aja relatif kecil kan. Berarti kalau misalnya mau investasi gitu ya berarti kan kalau investasi kan ngelihatnya pastinya dari dividen ya. Berarti kalau investasi itu modalnya minimal berapa? Kalau investasi, saya anjurkan begini, contoh. Misalnya memang setiap bulan bisa menyisihkan 1,2 juta. Beda ya, Cik ya. Jadi kan bicaranya kan misalnya cuma punya 1,2 apa 1 sampai 2 juta nih. 1 sampai 2 juta ya. Ya. Nah, let's say 1 bulan saya bisa menyisihkan uang saya 1 sampai 2 juta. Kalau saya pribadi, saya akan sisihkan uang saya untuk invest dan ada yang untuk scalper. Pasti begitu. Karena bisa setiap bulan. Continue. Setiap bulan kita bisa menyisihkan. Tapi kalau misalnya
hanya punya uang 1 sampai 2 juta saja, di mana bulan depannya nggak ada lagi, ya saya pasti scalping. Oke. Scalping Ini to swing ya. Scalping to swing ya scalping to artinya. swing itu gimana maksudnya, Pak? Jadi bisa scalping, bisa swing. Oh, oke, oke. Karena swing Scalping. itu sebetulnya kan kita ngomong bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa 2 minggu. Ya. Tinggal lihat tergantung targetnya bagaimana. Contoh saya kasih contoh yang bisa sampai berminggu-minggu ya. Contoh ya, ASII contohnya. Ya, Astra. Contohnya Astra, ASII. ASII ini kita udah tahu trennya dia tuh sideway-nya gede-gede nih segini nih. Nah, otomatis kalau ASII saya akan pantau kondisi seperti saat ini ASII bagaimana. Tadi saya di grup udah ngomong ASII. Yang punya ASII taking profit semua nih. Mulai pantau untuk taking profit, silahkan atur masing-masing punya porto untuk ASII. Biasanya ASII akan kecenderungan bila dia mentok di resisten di atas karena dia sideway-nya besar, dia akan koreksi ke bawah lagi. Ya. Nah, kalau koreksi ke bawah, saya akan tunggu dia sampai betul-betul ada di support bottom-nya berapa. Nah, baru begitu dia mantul, saya masuk lagi, kasih tahu sama grup. Teman-teman, ayo kita mulai, kalau yang suka ASII, boleh ambil untuk swing. Targetnya udah jelas di berapa. Jadi itu bisa berhari-hari, Ci. Bisa lebih dari 1 minggu untuk ASII. Oke. Ini ditanya juga nih Pak sama Ibu Memede, untuk scalping minimal budgetnya berapa? Biar berasa cuannya. Wah, untuk scalping budgetnya berapa? Wah. Minimal budgetnya, biar berasa cuannya katanya. Minimal budgetnya. Oke, begini Bu. Kita lihat ya, condong lah. Misalnya Ibu 10 juta. Ya, 10 juta. Ibu sekali scalper 10 juta nih. 10 juta itu kita ngomong 2%, 3%, Ibu cukup enggak? Ya, jangan ngomong 2% dulu deh. 1% aja, cukup enggak? Berarti kalau 1% kita kejarnya sekitar ngomong kotor 1,5% ya, si Lady ya. Ya. 1,5% supaya kita dapat 1% kan. Ya. Kurang lebihnya kan begitu. Jadi kita ngomong dari 10 juta berarti dapatnya 100 ribuan. Cukup enggak, Ibu? Nah, dari situ aja udah bisa teranalisa ya. Bisa analisa kan. Nah, kalau misalnya cukup ya udah, go ahead, nggak apa-apa mulai dari 10 juta. Cukup itu relatif ya, Pak ya. Cuman dari beberapa teman di kantor gitu ya, di kantor tadi itu scalpingnya gila nih, Ci. Maksudnya gila nih gimana nih, Pak? Gila itu bisa over dari 100. Oh. Ya, over dari 100. Nah, kadang kalau misalnya seperti itu saya udah wanti-wanti sama teman-teman. Teman-teman kalau misalnya memang mau scalper, yang harus diperhatikan itu apabila uangnya itu besar, ya dalam jumlah yang besar. Yang betul-betul harus diperhatikan adalah likuiditas dari emiten tersebut. Oke. Ya, kalau likuiditasnya kurang, cilaka, Ci. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah, itu ya. Nah, seringnya itu, sih gitu, gampang masuk, susah keluar. Ya, itu cialat itu. Kalau udah kayak gitu cialat. Makanya kalau tiap kali morning juice, saya udah ngomong, teman-teman, ini emitennya hati-hati ya, ini kurang liquid gitu. Kan ada beberapa yang diomongin, saya beli saham ini, bagus sahamnya, tapi dia kurang liquid. Nah, kalau kurang liquid, hati-hati. Biasanya kalau kurang liquid, ya saya akan masuknya lebih terukur lah gitu. Oke, Pak. Ini kalau ngomongin tentang scalping emang banyak sekali ininya ya, term and conditionnya gitu ya. Iya, intinya lebih mantau deh kalau scalping. Lebih banyak waktu, lebih banyak effort. Oke. Itu tentang scalpingnya. Nah, tapi Pak, kalau misalnya lihat market yang sekarang ada nih ya, ada nggak sih indikator yang bisa kita lihat kayaknya dengan kondisi pasar yang sekarang ini, kayaknya lebih cocok scalping deh, atau lebih cocok invest deh, atau lebih cocok swing deh. Itu ada nggak? Atau semuanya tadi balik lagi seperti yang Pak Peter bilang, itu depend on the person itself. Yes. Depend on your person. Tergantung dari diri orangnya sendiri. Tapi kalau kita ngomong-ngomong scalping ya, scalping ini perlu waktu. Ya, perlu waktu teman-teman. Jadi perlu kebiasaan, udah tahu habitatnya emiten tersebut juga. Perlu waktu lah untuk itu. Nah, kalau ngomong tadi Ci lagi ngomong soal indikator yang pertama kan tadi saya udah sebutkan ya. Ya. Mau arah scalper atau mau arah swinger, ini lebih ke arah likuiditas. Indikator pertama tuh likuiditas itu penting sekali. Kemudian yang kedua, indikator apa? Transaksinya. Transaksinya mau berapa bio, berapa miliar gitu ceritanya.
Sekarang kalau misalnya kita ngomong, let's say kita lihat BBCA deh ya. BBCA itu bisa dibuat scalper loh, Ci. Oh, oke. Iya, kita ngomong BBCA sekarang 8425. Contoh ya, kita masuk BBCA 8425. Cici 8525 aja udah bisa cuancak. Udah lumayan, dapat cuan itu. 100 perak kan. Oke. Ya. Nah, kalau kita ngomong kayak BBCA ini kita lihat transaksi hari ini kita ngomong 599 miliar hari ini. Ya, kelihatan. Kemudian likuiditasnya sendiri sudah kita ngomong between antara 800 sampai 1 T. Berarti kalau misalnya kita memang mau scalperan di BBCA, kita ngomong deh sampai misalnya kita ngomong ada uang 10 M ke atas gitu ya. Gampang sekali BBCA, Ci. Mau masuk, mau keluar gampang. Ya, ya. Nah, kalau yang lain kita contoh seperti apa ya tadi ya? Oh, nah contohnya seperti saya nggak jelekin ya nih ya. Ini saya cuma contoh. Ini contoh. Contohnya misalnya ngomong seperti saham apa nih? Elit gitu misalnya. Tadi pagi kan saya udah ada ngomong soal elit. Elit ini cuman transaksinya cuman 2 miliaran. Transaksi elit. Nah, kalau kita masuknya 10 miliar ke atas ya bahaya. Ya, ya. Ya, apalagi likuiditasnya 3 miliaran sekian gitu. Nah, ini agak harus hati-hati lah. Seperti itu, Ci. Oke, oke. Itu dia. Jadi dua indikator yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah likuiditas, yang kedua adalah nilai transaksinya. Ya, yang ketiga adalah volume, Ci Lady. Oke. Volumenya dilihat bahwa hari ini dia ada volume enggak. Kalau misalnya ada volume itu cocok untuk scalping. Otomatis kan emitennya kan bergerak. Ya, Oke. volume ada dua nih, Ci. Volume hijau, candlenya naik, atau volume merah turun. Nah, kalau volumenya turun, gede volume tapi dia turun, ya jangan masukin. Bahaya. Ya. Oke. Itu. Lalu yang keempat, nah itu tadi, kita bisa lihat dari kecenderungan emiten ini volatility-nya berapa. Kelincahan ya. Nah, kelincahannya ini berapa. Seperti itu, Ci Lady. Oke, jadi ada 4 faktor nih teman-teman untuk melihat marketnya ini lebih cocok yang mana. Itu ada pertama likuiditasnya, kedua nilai transaksinya, yang ketiga volumenya, dan yang keempat adalah volatilitasnya. Pak, tadi kan Pak Peter bilang kalau scalping sama swing itu butuh kecepatan yang cepat gitu ya. Meskipun memang scalping lebih cepat dibanding swing. Tapi, nah kalau gitu biasanya orang-orang itu kan punya kecenderungan ada fear, ada greed, ada emotionally di situ gitu. Nah itu gimana caranya supaya kita nggak FOMO dan bisa disiplin dengan plan yang sudah kita buat? Kalau kita mainnya scalping sama swing. Oke. Yang pertama, latihan berulang itu sudah mutlak, nggak bisa ditawar. Practice makes perfect ya. Yes, latihan berulang. Kemudian yang kedua, kesadaran diri, ya, kesadaran diri bahwa memang saya ini siap akan resikonya. Itu kita sudah harus sadar. Kalau saya bicara di grup, kita harus siap untuk uang makan siang loh ya, seperti itu. Traktir misalnya kita beli SMGR, semen gitu. Lah kalau pas memang kita pas cut loss ya udah, berarti kita traktir bosnya. Uang makan siang kan, traktir barengan. Jadi siap resikonya, seperti itu, Ci. Oke. Jadi praktis dan kesadaran diri gitu ya. Jadi memang sama yang terakhir, selalu biasakan rencanakan setiap hari itu bikin trading plan. Oke, trading plan. Setiap hari. Itu kok buat saya lebih wajib ya hukumnya ya. Oke, daily trading plan ya yang harus dilakukan juga ya. Oke, Pak, ini sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir, kita mulai coba ini ya, jawab pertanyaan dari teman-teman semua karena banyak banget pertanyaannya gitu ya. Sebentar, Ayo. Saya harus scroll ke atas terlebih dahulu karena banyak banget yang excited gitu ya untuk menanyakan terkait dengan hal ini. Sebentar, tadi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk nih. Di paling atas itu ada pertanyaan, sebentar Pak ya. Nah ini pertanyaan dari Ibu Nur Hayati Jatmiko, nanya tentang WiFi ini enaknya scalping atau investasi ya? Oh yang pertama ya. Oke, kita lihat WiFi. Ya, WiFi sendiri ini kan kita lihat kalau secara teknikal ya Bu ya. Oh sorry, pertanyaannya enak scalping atau investasi? Iya. Kalau lihat dari WiFi, ini buat investasi enak Bu. Untuk WiFi. Kenapa? Karena dia sudah jelas menyatakan bahwa rencananya dia ini jangka panjang.
terutama, ini saya kasih acuannya Bu ya. Terutama kalau dalam arti presiden kita masih Pak Prabowo. Enggak, Jujur kenapa ngomong. gitu? Enggak, kenapa gitu, Pak? Kenapa Jujur ngomong nih. Jujur banget ya. Berarti bukan buzzer ya, Pak ya? Iya, bukan. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa di dalam WiFi ini ada yang punya kepentingan di dalam WiFi, ya. Satu adalah Bapak Hasyim, ya. Kemudian dengan dua kawannya itu ada di dalam WiFi. Nah, jadi bukannya saya bagaimana, bukan saya pom-pom lagi, tapi ya istilahnya ngomong, loh ini kan adiknya Pak Prabowo, ya. Masa ya ceritanya nggak ada sesuatu di dalamnya, kita kan ya nggak tahu ya Bu ya, seperti apa. Nah ini makanya Ibu kalau misalnya ngomong lihat investasi, ya masih oke, apalagi dengan rencana-rencana yang memang WiFi mau terapkan ya, mau lakukan. Nah untuk scalping bagaimana? Kita kalau ngomong scalping ya Bu ya, saya cuma bisa mengatakan ambil momentum ya Bu ya. Scalping ini ambil momentum. Jadi modelnya sekarang misalnya seperti sekarang nih, dia kan bikin low baru nih Cik Lady hari ini. Ya. Tapi tutupan terakhir ini dia menguat. Ya, dia ini menguat. Nah, besok tinggal bisa diperhatiin lagi. Nah, perhatiannya bagaimana Bu kalau scalping? Saya ngomong kuasai time frame 15 menit sampai time frame hourly. Oke. Itu lebih enak. Daily ini ceritanya untuk lebih panjang lagi, tapi untuk time frame 15 menit ini untuk scalping. Ya. Seperti Ya, itu sih. Oke, jadi tadi ada juga itu soalnya di bagian bawah saya tadi sempat baca ada yang nanya time frame untuk scalping jadi 15 menit sampai hourly ya. Iya, betul. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, ini dari Mitra Muda nanya tentang untuk pergerakan CDIA, apakah lebih menarik untuk swing ataukah lebih menarik untuk investor jangka panjang? Untuk CDIA Pak, wah lah ini dia menarik ya. CDIA kalau saya belajar dari track record yang sudah sih, CDIA ini kalau saya lihat ya harusnya nanti kan kalau misalnya nanti sudah lepas, dia mungkin akan ada koreksi. Tapi kalau saya lihat kok ini saya loh ya, Lady, ini saya nih. Saya lihat kok CDIA ini punya potensi ke arah 2000-an ya. Gitu. Kita lihat dari yang sudah dari saham-saham sebelumnya Pak Prayogo. Setelah 2000 dia akan koreksi. Setelah itu dia akan lanjut seperti apa, saya nggak tahu. Ya, tapi dari yang sudah tuh Pak Prayogo ini kan ribuan persen ya. Ini aja kita udah kasih ratusan persen. Gitu. Oke. Oke, jadi untuk CDI ya? Lebih CDIA menarik apakah menarik untuk swing? Ya menarik, Pak. untuk investor? Untuk invest pun juga menarik, apalagi kalau Bapak misalnya ngomong dapat IPO yang kemarin. Dapat IPO yang kemarin itu udah mau disimpenin aja meskipun dapat lotnya sedikit ya. Asik juga Pak ngeliatin Porto yang ceritanya ngomong ratusan persen itu asik. Oke, Ya. bisa Tapi kalau ya. misalnya belum masuk, kalau belum masuk tunggu ya Pak ya. Jangan keburu-buru ini dengan Pak siapa nih? Pak Tadi Mitra, namanya ya? Mitra Muda Clothing, jadi belum ada namanya. Jangan terburu-buru masuk ya. Kita lihat nanti kan ini kan masih baru ya. Toh juga ceritanya ngomong candle secara teknikal itu candlenya juga strip belum bisa dilihat. Supportnya belum kelihatan ya, resisten baru dapat resisten semua kan Ciledi. Kita lihatlah model-modelnya misalnya dia udah ada koreksi, mulai kita lihat pergerakan dia seminggu 2 minggu, 1 bulan lebih baik. Itu Ciledi. Oke. Itu dia menjawab pertanyaan mengenai CDI ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Zaidatul Fikri, nanyain tentang brand bisa masuk MSCI nggak Pak? Free floatnya sedikit katanya. Itu dia. Kalau saya ngomong sih insya Allah Bu, masuk. Saya maunya masuk nih brand. Ya, kalau lihat dari brand, bisa masuk nggak nih ke MSCI? Bisa Bu. Harapan saya masuk nih brand. Semoga bisa ya. Apalagi kan tinggal lihat dari targetnya ya. Targetnya sendiri ini kan tinggal dia lihat MSCI yang mana nih. Kalau yang medium katanya nggak mau deh Pak Prayogo. Dia maunya yang big. Dia maunya yang large. Jadi kalau mau yang large ya bisa dibawa kemana arahnya. Seharusnya sudah masuk loh nih. Kalau kita lihat dari syaratnya MSCI ini, dia udah masuk. Cuman rumor ya. Ini rumor. Rumor kan banyak desas-desus ngomongnya akan diangkat ke 10.000. Ya. Nah, kalau diangkat ke 10.000, bagusnya apa? Ya berarti secara perusahaannya dia kan makin kuat kan, makin dinilai oleh investor luar ini makin dinilai. Itu Ciledi.
Oke, itu dia mengenai brand. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Martin Jeffrey nanyain, apakah investasi tidak ada cut loss seperti scalping dan swing? Apakah investasi tidak ada cut loss seperti scalping dan swing? Ini Mm-mm. tergantung dari orangnya masing-masing sih, Pak Martin. Ya, tergantung dari orangnya masing-masing. Cuman cenderungnya kalau misalnya ngomong investasi, investasi apa dulu? Ya, kita lihat kalau misalnya ngomong kayak BCA, jujur ngomong BCA saya nggak ada patokan untuk cut loss BCA. Hmm. Nabung aja, saya nabung terus BCA. Seperti itu sih, Pak Martin. Nah, kalau Oke. misalnya memang mau di cut loss, tergantung. Kita lihat modelnya, misalnya Pak Martin masuknya sekarang nih posisinya BBCA 8.400-an. Ini udah harga yang rendah, ya. Bener-bener harganya udah harga yang murah nih menurut saya. Nah, akan lari ke berapa? Harapan saya kembali lagi ke 10.000. Nah, tinggal mau di batasnya, Bapak mau masukin stop lossnya mau di berapa, cut lossnya mau di berapa. Orang sekarang misalnya saya tanya nih, BBCA misalnya ngomong turun lagi ke arah 7.000-an. Mhm. Kebanyakan orang nggak cut loss tapi nambah. Hmm. Nah, ini kita lihat pola emitennya ya seperti apa. Jadi Jadi kalau kayak tergantung lihat emitennya. tergantung emitennya. Nah, emiten ini biasanya kita lihat dari mana? Dari laporan keuangan. Kan ini kan untuk invest ya. Nah, Hmm. kalau untuk invest ya kita lihat dari laporan keuangannya. Seperti itu Ciledi. Oke, ini tadi sempat ada yang nanya juga, sebentar saya cari ya. Tadi ada yang nanya kalau laporan keuangan kedua itu biasanya kapan tuh Pak? Sebentar, tadi mana? Akhir-akhir Juli ini sih. Oh, Beberapa akhir sih Juli ya? nanti biasanya beberapa juga udah pada nggak pasti harus serentak gitu. Perusahaan nanti ada juga mungkin nanti hari ini atau besok ada yang udah ngasih. Ya, Oke. jadi biasanya kita lihat akhir Juli ini laporan keuangan udah pada keluar. Kalau yang rajin ya, kalau yang rajin. Kalau misalnya nggak rajin kan biasanya terus masuk notif biasanya. Oke, Itu. oke. Jadi kalau rilis catatan keuangan Q2 ini biasanya kapan? Jadi antara akhir Juli sampai Agustus berarti gitu ya? Iya. Tergantung Nah, perusahaannya gitu ya? satu masukan lagi Ciledi untuk scalper. Aha, aha. Scalper buat teman-teman yang pakai YB ya, ini keren banget. Kalau scalper itu biasanya bisa pakai fasilitasnya Ifdan. Nah, itu membantu banget Oke, oke. Tadi tuh kayaknya ya. sempat ada yang komen juga mengenai itu. Sebentar, saya cari juga ya Pak ya, sebentar. Mm-mm. Oh, kalau misalnya di aplikasi Join itu ada ininya yang lebih menarik gitu ya? Ya, ada Ifdan. Nah, kalau misalnya sampai kayak tadi nih, saya ambil BKSL gitu. Saya misalnya ngomong sampai sore, misalnya nggak mau sampai malam, saya pakainya pakai GTC. Udah enak. Oke, oke, oke. Tadi sempat ada yang komen juga tuh soalnya mengenai eh, salah satu filter atau salah satu fitur di Join juga tuh kayaknya. Itu bisa lihat nanti, bisa lihat di IG-nya YB atau mungkin nanti bisa lihat juga di YB-nya kami, itu di YB.gocuan. Nah, itu juga ada. Mau tanya sama Oke, admin juga boleh gitu, ya. oke. Itu dia ya mengenai salah satu scalping juga di fiturnya Join. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, sebentar. Untuk dari Julia Santinova, nanya tentang kalau PTRO Hmm. invest baik nggak Pak? PTRO, PTRO baik nggak untuk invest? PTRO dari yang sudah-sudah sih oke-oke aja sih untuk invest. Cuman kalau saya ada pilihan lain, saya akan milih yang lain, Mhm. ya PTRO. Untuk saat ini, untuk invest ya Bu, saya akan tunggu sih. Tunggunya di area berapa? Area 3.000-an, 3.100 sampai 3.200. Nah, kalau mau invest di sana, mulai masuk Oke. di area sana lah. Kalau sekarang nggak terlalu saya masuk dulu. Kenapa? Itu satu ada gap. Gapnya itu ada di berapa nih gapnya ya? Sebentar ya, saya liatin ya. Mhm. Gapnya PTRO itu ada di 3230 sampai di 3450. Itu gapnya PTRO, Bu. Nah, tadi dia sudah hampir menyentuh gap tapi nggak jadi. Nah, ini ya puji Tuhannya nggak jadi. Jadi kemungkinan dia masih bisa lanjut ke atas sih. Jadi ada gap di Oke. bawah. Oke, itu dia untuk invest PTRO. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Cinegara nih Pak. Kalau saham CEM diswingkan itu bagaimana? Bisa nggak? Waduh. Atau gimana nih? Saham saham CM tuh maksudnya Bapak ini kan S Campina atau ya? Iya, CAMP. Ya, Campina ya. Waduh, kalau untuk saham CM diswingkan saya nggak rekomen.
Pak Nggak Muhammad. suggest. Jangan, itu nanti cepat ledeng. Jangan. Cepat Jangan. ledeng tuh apa, Pak? Cepat ledeng itu cepat mencair. Oh, Kalau di sini cepat. kan kelamaan berhari-hari nanti cepat mencair. Jangan deh. Kalau Oke. model-model cam gini model-model trading pendek aja, Pak. Jangan swing. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, ini dari Agum, nanyain, saham cukup liquid itu berapa kali modal Pak kira-kira? Saham cukup liquid. Ya, kita ngomong liquid ya, Pak ya. Sebentar. Kalau kita Ini ngomong maksudnya liquid, transaksi hariannya berapa kali modal kita maksudnya Pak, katanya. saham cukup liquid itu berapa kali modal kita? Modal Oh, oke. transaksi oke. hariannya katanya. Gini Pak, kita lihat transaksi hariannya. Misal kalau saya pribadi, misalnya saya menemukan suatu saham, ngomong deh tadi bagus nih Kak, misalnya ngomong kayak Campina nih ya. Ya ini likuiditasnya rata-rata sebulan itu 0,75 bio Pak. Jadi kita Ya. lihat berarti kan cuma berapa nih? Cuma 750 juta. Oke. Nah, biasanya kalau saya memang untuk scalper ataupun nge-swing, itu saya akan masukkan 1% biasanya. 1% dari nilainya itu. Khawatirnya apa? Khawatirnya ya itu kalau masuk nggak bisa keluar. Ya lebih nyaman lah. Hatinya mau nyaman kan Pak ya. Nah, cuman kalau misalnya Bapak mau lihat berapa kali modalnya, ya kita lihat kalau likuiditasnya besar, kita ngomonglah 1 bulan ini perusahaannya bisa ngomong 3 miliar ke atas, nah masih oke. Tiga aja saya masih ngomong kecil. Mau yang lebih oke, kita mulai 5 sampai 8, Pak. Cari yang 5 sampai 8 rata-rata likuiditas emiten itu di mana di teknikalnya. Nah, setelah itu nanti Bapak bisa adjust mau berapa. Misalnya kita ngomong deh likuiditas per bulannya kita ngomong lihat 8M. Bapak mau masuk sekitar 1M aja masih nggak worry, Pak. Masih oke. Masih bisa keluar gitu. Kalau misalnya itu yang kita khawatirkan, Pak, bisa enter nggak bisa exit. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, ini dari Gilang Ramadan nanyain, kalau misalnya mau scalping dananya 50 juta, itu lebih baik all in atau dipecah? Kalau mau scalper dananya 50 juta itu lebih baik all in atau dipecah. Tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung kita lihat ini perlu belajar juga mengenai tren, Lady. Oke. Ya, tergantung tren, tergantung volume, ya. Jadi kita lihat kalau misalnya kadang gini ya, model scalper itu misalnya ngomong sudah naik tinggi sekali. Nggak punya harga bawah kan? Nggak punya harga bawah. Terus mau all in 50 juta, menurut saya itu kurang bijaksana. Oh, oke. Jadi kalau misalnya udah naik tinggi bagaimana? Ya kita lihat support buttonnya di berapa, kita tawar, kita masuk. Nah, masuknya pola money manajemennya, kita ngomong 50 juta untuk satu saham ya. Nah, itu bisa Bapak pecah-pecah. Misalnya nih, ada orang yang suka modelnya 10, 20, 30, 40. Yang artinya masuk dulu 10%. Nanti di support berikutnya Bapak bisa tawar lagi gitu. Nah, cuman kalau misalnya modelnya udah downtrend tapi secara keseluruhan mayornya uptrend ya Pak ya. Dia mulai koreksi, kemudian dia menyentuh resisten dengan volume yang tinggi. Nah, Bapak mau all in boleh, nggak apa-apa. Nah, all in setelah itu naik 2%, lepas dulu sebagian. Lepas dulu sebagiannya masing-masing orang punya cara bagaimana ya Cik ya, punya cara sendiri-sendiri. Oke. Itu dia ya mengenai dana 50 juta. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Lau. WiFi nantinya apa juga mau masuk MSCI, Pak? WiFi nantinya apa juga mau masuk MSCI. Kelihatannya perusahaan-perusahaan yang memang growing gede gitu kepengennya ya masuk MSCI ya. Kepengennya. Cuman kan MSCI ini kan punya penilaiannya aja saya nggak ngerti. Saya cari-cari ini penilaiannya MSCI di mana ya. Kalau saya lihat kecenderungan untuk saham-saham di Indonesia yang gede-gede itu kepengen masuk ke MSCI sih Bu. Jadi masih belum tahu ya? Belum tahu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Priyanto Kala nih Pak, nanyain, kalau ASII buat invest 3 tahunan bagaimana Pak? ASII buat invest 3 tahunan. Oke, berarti kalau begitu kita lihat, nah Bapak ngomong 3 tahun kan Pak, berarti saya akan lihat time frame-nya lebih ke arah weekly sampai ke monthly Pak ya. Kalau kita lihat monthly, berapa 3 tahunan ya? Yeah. Monthly sendiri ASI ini di area support, Pak. 4.950 ini di area supportnya.
ya. Mhm. Nah, ini bisa punya potensi ke area 7.000-an, 6.000 sampai 7.000. Oke. Ya, itu untuk 3 tahun kan, Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomong sampai 1 tahunan, 1 tahunan kecenderungannya kita ngomong lihat kayak weekly begini nih bisa cenderungnya bisa koreksi lagi. Gitu. Jadi tinggal tergantung Bapak nih. Kalau misalnya Bapak mau 3 tahunan, ya udah didiemin sampai 6.000 lepas, lumayan. Lepas bertahap seperti itu, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Melia Chandra nih Pak. Kalau misalnya saham AADI, lebih bagus saham AADI atau ADRO yang cocok untuk investasi? Saham ADI atau ADRO yang cocok untuk investasi. Wah, ini kita harus lihat ya. ADRO. ADRO ini kalau kita lihat, ADRO ini sudah lebih lama. Ya. Mhm. ADRO, kalau ADI ini kan masih baru. Kalau untuk investasi, Bu, saya sukanya ADRO. Oke. Kalau saya sukanya ADRO. Oke, jadi lebih suka, bukan cocok, kalau cocok depend on the person lagi ya Pak ya. Tapi kalau Iya, Pak Peter iya. sendiri, personally lebih suka ADRO untuk investasi ya? Ya mesti Oke. ditelaah lebih lanjut kan untuk invest. Jadi dibedah nih, kita lihat dari laporan keuangannya seperti apa ya. Nah, itu buat teman-teman yang pakai YB juga bisa compare ada satu fasilitas di YB langsung bisa ADRO nih, nanti keluarnya ADI dan yang sejenisnya bisa di compare teman-teman. Oh, oke. Gitu. Ya, Bisa ya. kelihatan banyak itu, Lady. Oke, satu pertanyaan terakhir dari teman-teman semuanya ya. Kak, sebenarnya banyak banget nih Pak, cuman waktunya terbatas sekali nih. Ini kita udah over ya sebenarnya, Ci ya. Betul, udah sangat over sebenarnya. Tapi banyak Oke. sekali pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ini ada dari Faris juga, satu pertanyaan terakhir dari teman-teman YB. Kalau swing target TP-nya, taking profitnya 5-10%, termasuk oke nggak Pak? Oke. Termasuk oke ya? Oke. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari saya kalau gitu. Ya. Kalau misalnya Bapak cuma boleh kasih satu saran gitu ya untuk orang yang mau cuan sehat di semester 2 ini, itu apa nih Pak? Kalau boleh cuma kasih satu saran untuk cuan sehat. Apapun strateginya, mau swing, mau investasi, mau trading pendek, pastikan teman-teman selalu berjalan sesuai dengan rencana dan disiplin mengelola resiko. Oke. Jadi singkat kata, mau winnya mau kecil apapun nggak apa-apa, yang penting konsisten. Itu jauh lebih sehat sih daripada cuan besar tapi stres dan resikonya berlebihan buat dedekan, nggak cocok. Ya. Jantung kena ya, mental kena, jantung kena ya. Nah, yang terakhir saya juga pinjam ini dari kata-kata teman-teman yang sudah ya. Di grup kemarin juga diingatkan lagi ya. Tuhan itu penuh ampun. Market tidak kenal ampun. Berarti market tidak kenal ampun ini kayak netizen ya. Kayak jempolnya netizen ya Pak ya. Iya, makanya kalau memang sudah saatnya memang perlu stop loss, ya stop loss. Perlu taking profit, ya taking profit. Jadi memang targetnya, berapa? Targetnya ngomong 5%. Ya udah, taking profit gitu. Cukup lah. Kebanyakan begini, Ci, yang seringkali yang saya terima. Udah dikasih 5%, aduh, tak ucul 5%. Bablas gitu. Bentar, tak ucul itu saya lepas. Tak lepas gitu ya. Tak lepas 5% bablas. Nah, kalau bablas, ya udah nggak apa-apa. Bersyukurlah. Gitu. Benar-benar kita harus ada hati, memang mau bersyukur senantiasa itu penting, Ci Lady. Oke. Luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih banyak pastinya untuk Pak Peter yang sudah menyempatkan waktunya berbagi insight, berbagi ilmunya malam hari ini dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan pastinya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut bergabung di Juicy of malam hari ini. Seru sekali terima ya kasih, Pak ya. teman-teman. Sampai ini udah lebih-lebih banget nih waktunya nih. Untung bukan market ya. Kalau market udah nggak ada ampun ya Pak ya. Kalau market, kalau pas kemarin pas kita ngomongnya pas bukaan ya saya akan tunda dulu, saya trading dulu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih juga untuk teman-teman YB. Akhir kata saya Lady Lia pamit, Pak Peter dan juga pamit. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Ci Lady. Bye-bye.